Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang suhu menurut tinjauan teori kinetik gas. Nah, pada video sebelumnya, kita ketahui bahwa saat kita menganggap gas merupakan kumpulan dari banyak sekali bola-bola molekul gas yang kecil, tinjauan mikro, maka kita dapatkan hubungan P sama dengan N dikali M0 dikali V kuadrat rata-rata dibagi 3V. Dengan N itu merupakan jumlah atau banyaknya partikel yang dikandung oleh gas. M0 itu merupakan massa dari satu partikel atau molekul gas itu. V kuadrat rata-rata itu merupakan kelajuan kuadrat rata-rata dari si partikel. Dan V besar itu merupakan volume dari si gas atau volume wadah. Selain tinjauan mikro, jika kita ingat kembali persamaan atau rumus dari gas ideal pada tinjauan makro, tinjauan secara keseluruhan, maka kita dapatkan PV itu sama dengan NKT, atau P sama dengan N dikali K dikali T per volume. Nah, pada dasarnya, rumus P yang di atas dengan rumus P yang di bawah itu merupakan tekanan yang sama. Cuman di sini yang membedakannya, kalau P yang di atas ini, tinjauan yang kita tinjau itu merupakan tinjauan mikro, dan yang di bawah ini merupakan tinjauan makro. Tapi besarnya sama gitu ya. Dikarenakan besaran dari si P yang di atas dan P yang di bawah ini sama sebenarnya, maka kita bisa tuliskan P sama dengan P atau N dikali K dikali T per volume, yang ini, itu sama dengan N dikali M0 dikali V kuadrat rata-rata per 3V. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nih hubungan antara T atau suhu dengan V kuadrat rata-rata. Sebelum itu, kita coba coret dulu apa yang bisa kita coret. Di sini N-nya bisa kita coret ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan nih, N-nya bisa kita coret. Dan V-nya juga bisa kita coret. Lalu si K-nya kita coba taruh di bawah. Nah, dengan demikian, kita dapatkan besarnya T atau suhu itu sama dengan M0 dikali V kuadrat rata-rata per 3K. Dengan keterangan, T itu merupakan suhu, satuannya Kelvin. K itu merupakan konstanta Boltzmann, satuannya nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23. M0 itu merupakan massa dari satu molekul gas. Dan V kuadrat rata-rata itu merupakan kelajuan kuadrat rata-rata dari satu molekul gas. Nah, dari rumus atau persamaan T ini, kita bisa dapatkan atau bisa kita lihat, ternyata T atau suhu itu merupakan ukuran seberapa laju kira-kira sebuah gas atau molekul gas bergerak di dalam wadah. Dengan demikian, bisa juga kita katakan bahwa semakin besar suhu dari gas di dalam wadah, maka makin besar juga kelajuan gerak dari si gas yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, untuk memahami maksud ini, mari kita coba kerjakan satu contoh soal berikut. Misalkan, saat kita melakukan suatu pengukuran suhu gas di dalam wadah, terukur suhu gas di dalam wadah itu adalah 45 derajat Celcius. Jika gas di dalam wadah itu merupakan helium, dengan massa molekul helium itu adalah 6,64 kali 10 pangkat min 27 kg, maka dari rumus T, kita bisa dapatkan V kuadrat rata-rata itu sama dengan 3 dikali K dikali T per massa helium. Massa satu molekul helium ya. Nah, di sini V kuadrat rata-rata ini jika kita akarkan bisa kita dapat VRMS atau V root mean square, yang dimana VRMS ini menggambarkan berapa kira-kira kelajuan satu molekul gas yang ada di dalam wadah tersebut gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan VRMS itu sama dengan akar dari 3kT per M atau massa helium. Jika kita coba hitung, si K itu kan sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23. Dan T itu dalam Kelvin berarti 45 derajat ditambah 273. Nah, di sini jika kita coba kalikan yang atas ini, maka akan kita dapatkan 3 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikalikan dengan 318.
itu akan menjadi 1,316 dikali 10 pangkat min 20. Nah, lalu kita akan coba bagi yang atas dan yang bawah, dan kita dapatkan VRMS atau kelajuan gerak kira-kira sebuah molekul gas di dalam wadah itu sama dengan akar dari 1,98 kali 10 pangkat 6. Nah, dengan demikian VRMS itu sama dengan 1407,8 meter per sekon. Dari perhitungan, kita dapatkan bahwa saat suhu gas helium adalah 45 derajat, maka gas di dalam wadah tersebut akan bergerak dengan kelajuan kira-kira VRMS sekitar 1407,8 meter per sekon. Nah, ini maksud saya bahwa suhu itu merupakan ukuran atau penggambaran seberapa besar kira-kira gas bergerak, kelajuan gas bergerak dalam wadah. Jadi jika kita tahu suhu suatu gas, maka kita akan bisa prediksi atau perkirakan berapa kelajuan gerak si gas tersebut di dalam wadah, satu molekulnya. Nah, sekarang kita akan coba hitung bagaimana jika suhunya kita naikkan. Yang awalnya suhunya itu 45 derajat menjadi 100 derajat gitu. Saat suhu kita naikkan menjadi 100 derajat, ternyata besarnya kelajuan kira-kira atau VRMS dari si gas itu sama dengan akar 3 kT per M helium, massa helium. Nah, itu sama dengan akar dari 3 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali dalam kurung 100 tambah 273. Ini ngubah ke Kelvin ya, 100 derajat ditambah 273. Nah, jika kita kalikan, yang atas ini akan menghasilkan nilai 1,544 kali 10 pangkat min 20. Dan jika kita bagi yang atas dan yang bawah, kita dapatkan VRMS itu sama dengan akar dari 2,39 kali 10 pangkat 6. Nah, atau misal kita akarkan, kita dapatkan VRMS itu sama dengan 1545,9 meter per sekon. Dari perhitungan yang kita lakukan, ternyata didapatkan bahwa kelajuan gerak molekul dalam wadah akan menjadi lebih besar saat suhu dari gas itu bertambah. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula pertambahan laju gerak dari molekul gas yang kita tinjau. Atau bisa kita katakan, kelajuan kuadrat rata-rata gas itu sebanding atau berbanding lurus dengan suhu gas tersebut. Semakin besar makin besar suhu gas yang diukur, maka makin laju si molekul gas bergerak. Untuk memperkuat pernyataan ini, kita bisa coba plot grafik ya. Kita coba plot grafik antara suhu dan kelajuan RMS atau VRMS. Nah, saat kita coba plot grafiknya, dari grafik dapat kita lihat ternyata seiring dengan bertambahnya suhu T, maka kelajuan RMS itu juga akan semakin besar. Di sini kita lihat semakin si suhunya besar gitu ya, dari 45 ke 100 derajat, maka kelajuan dari si VRMS ini juga akan makin besar, naik dari 1420 sampai ke 1540-an gitu ya besarnya. Jadi semakin bertambah suhu, semakin bertambah pula kelajuan gerak dari si partikel di dalam wadah atau molekul gas dalam wadah. Nah, seperti itu. Oke. Di sini kita sudah melihat nih hubungan antara suhu dan kelajuan gas menurut teori kinetik. Bahwa si suhu ini sebenarnya merupakan sebuah ukuran kira-kira seberapa laju gas bergerak di dalam wadah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kita ingin mencari tahu tentang bagaimana suhu dalam gas itu dapat berpindah atau dikonduksikan menurut teori kinetik gas. Jadi setelah kita tahu hubungan bahwa suhu itu mempengaruhi kelajuan gerak dari si gas, maka selanjutnya kita ingin mencari tahu kira-kira bagaimana si gas ini,
si suhu dari gas ini dapat dikonduksikan. Seperti yang kita ketahui dari kehidupan kita sehari-hari, bahwa kalor itu dapat berpindah. Nah, dikarenakan ada perpindahan kalor, maka juga ada terjadi perubahan suhu. Sebagai contoh, misalkan pada awalnya ada 2 batang besi dengan suhu yang berbeda, ada batang A yang memiliki suhu yang lebih besar daripada batang B. Nah, kedua batang ini awalnya terpisah. Lalu, pada saat kita hubungkan antara batang besi A dan B, maka kalor akan berpindah dari batang besi A menuju batang besi B. Sehingga perpindahan kalor ini akan menyebabkan suhu dari si batang A turun dan suhu dari batang B naik. Dan tercapailah keseimbangan termal yang dimana suhu A dan B itu sama besar. Oke, dengan kasus yang sama atau serupa, kita akan mencoba untuk melihat perpindahan panas ini secara mikroskopis dengan meninjau gas dengan suhu yang berbeda, tapi si gas ini dibatasi oleh suatu sekat tipis gitu. Jadi masih ada kemungkinan perpindahan kalor antara gas yang ada di A dan dengan gas yang ada di B. Nah, misalkan 2 gas ini bervolume V dengan suhu yang berbeda. Yang di sebelah kiri itu TA dan di sebelah kanan TB. Diketahui TA lebih besar dari TB. Dari teori kinetik gas, saat kita mengatakan bahwa suhu gas A lebih besar dari suhu gas B, maka itu sama saja dengan mengatakan bahwa kelajuan gerak di A itu lebih besar dari kelajuan gerak di B, atau VRMS A itu lebih besar dari VRMS B. Nah, sekarang jika kita perhatikan, gas yang bergerak dengan kelajuan VRMS A atau VA di sebelah kiri itu akan bergerak ke segala arah. Ya, dia akan bergerak segala arah dan akhirnya menumbuk si sekat yang ada di sebelah kanan. Nah, saat gas A ini menumbuk sekat itu akan bergetar, berosilasi, dan getaran dari si molekul sekat ini akan diteruskan ke molekul gas yang ada di B. Nah, dengan demikian, awalnya si gas A ini akan bergerak lebih cepat gitu ya. Dia bergerak lebih cepat, dia menumbuk sekat. Ketika sekat ditumbuk, energi dari gas yang ada di sebelah kiri itu berpindah dan mempengaruhi gas yang ada di sebelah kanan, sehingga kalor tersalurkan gitu. Nah, dalam keadaan ini, kelajuan gerak gas A itu akan turun, serta kelajuan gerak gas B akan naik. Hingga suatu batas tertentu di mana kelajuan gerak molekul gas A itu bakal sama dengan kelajuan gerak molekul gas B, atau bisa kita katakan suhu gas A sama dengan suhu gas B. Jadi, nah itulah mekanisme bagaimana si gas ini dapat berpindah secara konduksi melewati sebuah sekat tipis gitu ya. Jadi si gas A ini bakalan bergetar gitu ya. Dia bakalan menumbuk ke segala arah. Si sekat ini akan ditumbuk. Dikarenakan dapat tumbukan dari molekul gas A, si molekul sekat ini akan berosilasi dan akhirnya mempengaruhi molekul gas yang ada di B, sehingga akhirnya suhu A dan suhu B jadi sama. Nah, seperti itu lebih kurang mekanisme untuk pemindahan suhu atau perpindahan suhu dari teori kinetik gas. Nah, selanjutnya, untuk yang terakhir kita akan coba tuliskan hubungan antara suhu dan energi kinetik dari gas. Sebelumnya kita katakan bahwa T atau suhu itu sama dengan M0 dikali V kuadrat rata-rata dibagi 3K. Nah, ini bisa kita tuliskan. T itu sama dengan 2/2 dikali M0 dikali V kuadrat rata-rata per 3K. 2/2 ini 1 ya maksudnya. Jadi tidak masalah. Nah, di sini bisa kita tuliskan nih. 2/3K dikali setengah M0 V kuadrat itu sama dengan T. Jika kita ingat kembali, setengah MV0 kuadrat itu sama dengan energi kinetik gas atau energi kinetik. Nah,
Dengan demikian, di sini kita dapatkan T sama dengan 2/3K dikali energi kinetik rata-rata, atau bisa kita tuliskan EK rata-rata itu sama dengan 3/2 KT. Nah, persamaan ini akan kita gunakan pada pembahasan berikutnya tentang derajat kebebasan energi. Tapi untuk saat ini, itu dulu ya yang kita bahas. Jadi video ini kita udah bahas tentang hubungan antara suhu dan kelajuan. Udah itu kita juga udah bahas bagaimana kelajuan itu bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Misalkan ada sekat yang membatasi dia. Dan juga kita udah turunkan hubungan antara EK dan suhu. Energi kinetik dan suhu. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.